Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Mita Kusuma Dewi. Nah, di video kali ini kita bakal mengulas sedikit tentang audit manajemen fungsi pemasaran. Audit pemasaran merupakan pengujian komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan dan unit bisnis. Nah, audit pemasaran ini untuk menentukan peluang, area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Untuk lebih lanjutnya, tetap stay tune ya. Lingkup audit manajemen fungsi pemasaran itu ada 4. Yang pertama itu strategi peluang pasar, yaitu dengan menganalisis pasar mana yang akan dipilih untuk dimasuki. Perusahaan akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan yang ada dan kemampuan untuk memenuhinya. Lingkup yang kedua ada sasaran pasar. Lingkup yang ketiga ada bauran pemasaran dengan variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Kemudian lingkup audit manajemen fungsi pemasaran yang terakhir itu ada upaya pemasaran yang berupa analisis pemasaran, perencanaan pemasaran, implementasi pemasaran, dan pengendalian pemasaran. Hasil audit dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai kinerja pemasaran perusahaan serta kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan pemasaran yang masih perlu diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor itu dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan yang terjadi sehingga perbaikan-perbaikan tersebut dapat segera diperbaiki. Manajemen strategis dalam audit manajemen fungsi pemasaran itu merupakan aktivitas manajemen dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Audit strategi pemasaran itu ada 9. Yang pertama, merumuskan misi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan profil perusahaan. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan. Yang keempat, menganalisis opsi perusahaan. Yang kelima, mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki. Yang keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. Yang ketujuh ada mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. Dan yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses strategi. Karakteristik informasi pemasaran itu ada 4. Yang pertama, relevan, cukup, kompeten, dan efisiensi. Nah, kondisi informasi ini mempengaruhi keputusan manajemen atau memiliki dampak yang berbeda dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian ada cukup. Maksud dari cukup di sini itu informasi yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan teruji keakuratannya. Dan yang ketiga itu ada kompeten. Informasi yang diperoleh di sini berasal dari sumber yang terpercaya dan proses pengolahan atau analisis datanya itu tepat. Dan yang terakhir ada efisien. Informasi yang diperoleh harus efisien. Biasanya biaya dan manfaat harus menjadi pertimbangan dasar dalam
menilai informasi. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadikan pemasaran sebagai sasaran audit karena yang pertama, ada tidaknya strategi dasar pemasaran, yang kedua, tepat tidaknya strategi dasar, yang ketiga, seimbang tidaknya pengarahan dana dan kemampuan perusahaan dalam mencapai hasil yang diharapkan, dan yang keempat, alokasi dana, sarana, dan daya menggunakan pendekatan sama rata ataukah pendekatan bervariasi. Dan yang terakhir, dalam strategi pemasaran apakah tercermin pendekatan gabungan. Tadi penjelasan sedikit tentang audit manajemen fungsi pemasaran. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.